مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده خلق وحده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر ولله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Kurban 1447 Hijriah di 2026. Ini salah satu masjid Islamic Center Provinsi Jatim. Berjugat 2 menit ke depan kita akan mulai sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
ya. Assalamualaikum. Aja Pak, resek 2 ya. Kalau sini Ada satu sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Almarhum Sultan Ibu, yang kami hormati Kepala Biro Peternakan beserta Ibu yang kami hormati beberapa saat maksud saya di Jawa Timur. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama melaksanakan sholat Idul Adha 1442 di Makkah mudah-mudahan ibadah ini Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sebelum rangkaian sholat Idul Adha 1442 kami atas nama Badan Pengelola Masraya Islam Jawa Timur menyampaikan terima kasih kepada para jemaah atas kehadirannya di masjid yang kita banggakan bersama ini. Sholat Idul Adha akan dipimpin oleh Imam Ustaz Siswa Ini balik aja. Profesor Hamdi MAI Universiti Master Yusuf Rektor Universitas Pramudia Jakarta Surabaya yang merupakan Dewa Bangga Ibu untuk bila perusahaan awal para jemaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الإخوة رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد فاز المتقون وقد فاز المتقون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Setiap kejadian, setiap event dalam sejarah Islam selalu disediakan sebagai momentum bagi kita semua umat Islam untuk senantiasa menjadikannya sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di hari yang mulia ini, Eid Al-Adha, mari kita semua tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, berkorbanlah agar bahagia. Jangan dibalik, menunggu bahagia baru berkorban. Mengapa? Karena hanya hati yang kaya yang berbagi. Hati yang kaya tidak ada kaitannya dengan persoalan perdagangan. Hati yang kaya tidak ada kaitannya dengan persoalan kekuatan ekonomi. Hati yang kaya urusannya adalah persoalan keimanan. Inilah apa yang dilakukan dengan maka berkorbanlah agar bahagia dan jangan dibalik menunggu bahagia berkorban. Nabi Muhammad SAW dalam momentum Idul Adha mengajarkan kepada kita bersama bangunlah keimanan di atas keikhlasan. Keimanan akan sembuh jika tidak didasari oleh keikhlasan. Maka hanya keimanan yang didasari keikhlasan itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Itulah untung kebahagiaan. Tanpa keikhlasan tidak akan pernah tercipta keimanan yang sejati. Para jamaah jangan pernah mengaku mencintai tanpa berkorban. Jangan pernah mengaku menyayangi tanpa keikhlasan. Karena hanya cinta sejati, hanya kasih sayang yang sejati yang dibangun di atas keikhlasan. Tanpa keikhlasan tidak akan mungkin terjadi. Untuk keikhlasan itulah kebahagiaan. Maka di hari yang sangat mulia ini saya mengajak kepada kita, mari kita berkorban. Karena korban membuat kita bahagia. Dan jangan menunggu bahagia untuk berkorban, karena pasti di sana ada kesembuhan. Tidak akan mungkin orang berkorban jika bakhil, jika pelit. Kenapa? Nabi mengatakan orang yang pelit itu tidak akan punya teman.
jauh dari surga. Tetapi orang yang dermawan, kata Nabi, dekat dengan manusia, dicintai bersama, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Maka itu luar biasa. Para jemaah rahimahullah, setiap tahun kita alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk bisa menunaikan sholat Idul Adha. Setiap tahun datang momentum Idul Kurban. Setiap tahun pula kita memperingati hari mulia. Jangan sampai yang rutin kita anggap biasa-biasa saja karena kita gagal mengambil makna, mengambil hikmah dari yang rutin yang datang setiap tahun. Maka mari bersama-sama kita mengambil pelajaran dari momentum Idul Adha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran pertama yang penting kita camkan bersama-sama. Karena kalau kita bicara kita selalu dikaitkan dengan Tuhan. Nah, pelajaran pertama yang harus kita camkan adalah bahwa bahagia harus dilakukan dengan cara yang fokus di atas keikhlasan. Mari kita lihat bersama-sama. Nabiullah Ibrahim alaihissalam lama mendambakan dagingnya seorang putra. Nabiullah Ibrahim lama merindukan hadirnya seorang putra. Tetapi ketika Allah berikan putra yang sangat cerdas, yang sangat saleh, lalu Allah perintahkan dalam Al-Quran disebut, Nabi mengatakan ini arafil manam anni adba'ta. Terjadilah pembicaraan, dialog, semua dibicarakan antara ayah dan putranya, tidak main paksa, dibicarakan. Ini arafil manam, aku bermimpi, anni adba'uka, aku menyembelih kamu putraku. Kata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail, aku bermimpi menyembelihmu, wahai putraku. Anni adba'uka, fanzur mada tara. Pendapatmu gimana? Menurutmu bagaimana? Ayah ini bermimpi, dan dalam mimpi itu ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Mari kita bayangkan para jamaah, saat mencintai putranya luar biasa, lama merindukan hadirnya putra, dan putranya kesayangan beliau sedang beranjak remaja, lalu Allah kemudian perintahkan sembelih. Kalau tidak ada keikhlasan, tidak akan mungkin Nabi Ibrahim membicarakan itu kepada putranya. Kalau tidak karena rasa cinta, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi itu kepada putranya. Karena keikhlasan itulah kemudian keimanan bertambah. Maka para jamaah, bahagia itu harus dibangun di atas keikhlasan dengan fokus yang tinggi, supaya rasa bahagia itu tertancap kuat dan terawat dengan baik. Tidak mungkin saat mencintai putranya sebegitu tingginya, lalu datang dalam mimpi perintah Allah untuk menyembelihnya, lalu disampaikan kepada putranya, jika tidak ada rasa cinta, jika tidak dibangun cinta itu di atas keikhlasan. Inilah pelajaran pertama dari peristiwa Idul Kurban yang kita peringati tiap tahun. Dia berikan dalam Al-Quran,
dan kita penting untuk mengambil makna dari kejadian ini. Maka tidak akan pernah keimanan kita sempurna jika tidak ada keikhlasan. Tidak akan mungkin kebahagiaan tercipta dengan sempurna jika tidak ada keikhlasan. Cinta sejati, bahagia sesungguhnya dibangun di atas keikhlasan. Itulah pelajaran yang diberikan Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kita bersama dalam peristiwa Idul Kurban. Para jamaah rahimakumullah, maka karena Nabiullah Ibrahim telah menunjukkan keimanan di atas keikhlasan yang luar biasa, maka Allah ganti keikhlasan itu. Allah mengatakan maka aku ganti Ismail itu dengan dibhin azim, sembelihan yang besar. Kenapa? Karena Allah telah menguji Ibrahim, menguji Nabiullah keimanannya, dan Nabiullah Ibrahim menunjukkan kecintaan, keimanan di atas keikhlasan, ketaatan yang luar biasa. Wa fadainahu, lalu Allah ganti bidibhin azim dengan sembelihan yang besar. Ini berarti pelajarannya kepada kita bersama para jamaah bahwa tidak pernah ada kebahagiaan tanpa keikhlasan. Tidak akan tercipta keimanan yang sempurna tanpa cinta yang dibangun di atas keikhlasan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimahumullah, pelajaran kedua yang penting kita ambil dari kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam peristiwa yang kemudian melahirkan Idul Kurban ini adalah jangan pernah jauh-jauh dari Allah. Apapun kondisi dan situasi hidup yang sedang kita hadapi, jangan pernah lari dari Allah. Kedukun jangan, curhat ke orang ketiga jangan. Allah kasih resep dalam peristiwa Nabiullah Ibrahim bersama putranya ini, jangan jauh-jauh dari Allah. Kalau sedang dihadapkan kepada tantangan dalam hidup, kalau dihadapkan kepada kesulitan dalam hidup, panjangkan sujud, baca Al-Quran. Jika masih memiliki ruang, ibu bapak sekalian saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, maka gelarlah sajadah, ambil air wudhu, karena Allah menyediakan waktu yang sangat mustajab. Jika tidak mungkin sholat 2 rakaat 1 jam sebelum subuh, minimal setengah jam. Setengah jam nggak mungkin ngantuk, seperempat jam nggak mungkin. Pokoknya 2 rakaat sebelum azan. Panjangkan sujud kita. Kalau punya masalah, jangan lari ke preman, jangan lari ke dukun, jangan lari ke keluarga mereka, jangan orang yang ibu bapak curhati itu masalahnya lebih besar daripada yang ibu bapak ada. Maka Allah kasih resep melalui Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jangan jauh-jauh dari Allah. Setiap kondisi dan tantangan apapun yang datang kepada kita semua. Kenapa? Karena Allah menyediakan ruang bagi kita semua untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Idul Adha disebut dengan Idul Kurban? Terambil dari kata-kata korban. Korban itu dekat, para jamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah. Kenapa kita tidak boleh jauh-jauh dari Allah? Sebab bahagia itu kadang datang, kadang pergi. Bahagia dengan sedih itu titik demarkasinya, titik pembedanya bisa tipis. Maka cara supaya kita bisa menjamin keberlanjutan rasa bahagia, kebahagiaan itu, maka Allah kemudian mengajarkan melalui peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mari kita lihat, mari kita tolak apa yang disampaikan sebagai jawaban oleh Nabiullah Ibrahim pada ayat. Nabiullah remaja Ismail ketika dibicarakan, diajak dialog dalam tuanya, hai putraku, semalam aku bermimpi ada perintah menyembelih kamu. Apa kata Nabiullah Ismail? Ya abadi, Tuhan ayahku, Tuhan bapakku, ifal, lakukan, kerjakan ayah anda, kerjakan, ya abadi al-ma'tu'man, kerjakan apa yang telah menjadi perintah Allah kepadamu ya ayahku. Kata Jibril, insyaallah minas sabirin. Aku ikhlas, aku sabar karena ini perintah Allah. Para jamaah, cara kita supaya bisa menjaga kebahagiaan kita dan menjaga bahagia adalah jangan jauh-jauh dari Allah dan sabar, seperti dicontohkan oleh Ismail ketika mendapatkan perintah penyembelihan dari Allah SWT, lalu mimpi ayahandanya bisa menjadi pelajaran kita. Para jamaah rahimakumullah, pelajaran ketiga yang penting untuk kita ambil dari peristiwa yang diabadikan di Luhur adalah bahagia itu dia bisa sendirian. Kita mungkin bisa berbahagia, tapi jika ada tangga yang dalam kondisi menderita, kok bisa berbahagia?